Bapak-bapak hadirin, kaum muslimin sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Segala penghormatan, keberkahan, kemuliaan dan kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih Allah berikan kita kesempatan, masih Allah berikan kita begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Yang pertama, Allah berikan kita nikmatnya sehat. Yang kedua, Allah berikan kita nikmatnya kesempatan. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar Allah berikan kepada kita hari ini adalah nikmat kehidupan. Kenapa nikmat kehidupan yang paling besar Allah berikan kepada kita hari ini? Banyak saudara-saudara kita yang kemarin masih datang ke masjid. Banyak sahabat kita yang kemarin masih berjemaah ke masjid, tetapi setelah sholat subuh sudah Allah ambil menghadapnya. Tidak satu pun manusia yang tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, nafas kita berhenti tadi malam, malaikat maut datang kepada kita mencabut nyawa kita, siapa harap hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka dari itu, nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita hari ini adalah nikmat kehidupan. Yang kedua, Allah berikan kita nikmatnya sehat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini, bahkan sahabat kita yang hari ini, bahkan orang tua kita yang hari ini, mereka yang terbaring di rumah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini mereka terbaring di rumah sakit. Bahkan infus yang dipasang kiri dan kanan pada tubuh mereka. Mereka terbaring sambil berdoa kepada Allah. Apa doanya jemaah Jumat dimuliakan Allah? Ya Allah, andaikan kesehatan yang Kau berikan kepada kami hari ini, ya Allah. Betapa rindunya kami berkumpul dengan keluarga kami, ya Allah. Andaikan kesehatan yang Kau berikan kepada kami hari ini, ya Allah. Betapa rindunya kami datang berjemaah ke masjid, ya Allah. Mereka terbaring sambil berdoa kepada Allah, tapi kesehatan itu belum Allah berikan kepada mereka. Semoga saudara-saudara kita, sahabat kita, orang tua kita yang hari ini mereka yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Allah berikan kita nikmatnya kesempatan. Banyak orang yang hidup, banyak orang yang sehat, dan banyak pula orang yang kuat, tapi kesempatan untuk datang ke masjid, sholat Jumat, datang ke masjid, berjemaah ke masjid, masih ada di antara mereka yang masih sibuk dengan kegiatannya. Masih ada di antara mereka yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Padahal sholat Jumat itu hanya satu kali dalam seminggu. Ketiga-tiga nikmat ini jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah berikan kepada kita hari ini. Inilah yang harus kita syukur. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan tercurah buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di hari yang penuh kemenangan ini, di hari yang penuh kemuliaan ini adalah Jumat pertama setelah Idul Fitri. Kurang lebih 30 hari kita berpuasa. Kita dididik, tidak akan tergantikan dengan pelatihan-pelatihan lain. Ini adalah bentuk pelatihan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Hampir 30 hari kita berpuasa. Dilatih kejujuran kita, dilatih kesabaran kita, dilatih amarah kita, dilatih ibadah kita ketika bulan Ramadan. Tentu di luar Ramadan, iman dan kualitas keimanan kita sudah berbeda di awal Ramadan. Mudah-mudahan yang Allah janjikan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, apa yang harus kita tingkatkan di akhir, di awal
Syawal ini, bulan Syawal ini. Tentu yang harus kita tingkatkan yang pertama adalah istiqomah. Maka surga Allah sediakan bagi orang-orang yang selalu istiqomah. Bagaimana kita istiqomah dengan ibadah kita yang kita kerjakan di dalam Ramadan? Bagaimana kita istiqomah dengan baca Quran kita? Bagaimana kita istiqomah dengan berjemaah kita? Bagaimana kita istiqomah dengan infak sedekah kita? Jangan kita menjadi hamba-hamba Ramadan. Jangan kita menjadi hamba-hamba Ramadan yang sholatnya hanya di bulan Ramadan, yang infak sedekahnya hanya di bulan Ramadan, yang datangnya ke masjid berjemaah hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan sudah tidak datang lagi ke masjid. Jangan kita menjadi hamba-hamba Ramadan. Istiqomah kata Allah, maka surga Allah sediakan bagi mereka yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat keistiqomahan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang jenderal yang kalah di medan tempur, ditangkap oleh pasukan Quraisy. Kemudian sang jenderal disiksa, diancam mau dibunuh oleh pasukan Quraisy. Sang jenderal yang ditangkap memberikan beberapa tawaran kepada sang jenderal. Kata sang raja, "Wahai jenderal, kalau engkau mau murtad, kalau engkau mau keluar dari agama Muhammad, akan kuberikan seluruh kekayaanku kepada engkau." Siapa yang tidak tergiur di waktu itu? Semua kekayaan sang raja diberikan kepada sang jenderal. Tapi sang jenderal, dia tetap istiqomah dengan imannya. Iman lebih mahal daripada harta. Sang jenderal, dia tetap istiqomah, teguh pendiriannya. Kemudian disampaikan lagi oleh sang raja, "Wahai jenderal, kalau engkau mau murtad, kalau engkau mau keluar dari agama Muhammad, akan kuberikan seluruh kekayaanku kepada engkau, kemudian engkau menjadi raja." Siapa yang tidak tergiur menjadi sebuah raja? Kalau ibaratkan hari ini menjadi presiden. Tapi sang jenderal, dia tetap istiqomah dengan imannya. Sang jenderal, dia bersikokoh, teguh pendiriannya. Iman lebih mahal daripada harta. Iman lebih mahal daripada jabatan. Sang jenderal, dia tetap istiqomah dengan iman. Kemudian berbagai macam sang raja ini membujuk sang jenderal agar bisa menjadi murtad. Tawaran terakhir, "Wahai jenderal, kalau engkau tidak mau murtad, kalau engkau tidak mau keluar dari agama Muhammad, saya akan siksa engkau nantinya." Kau lihat cara penyiksaanku yang pertama. Pertama, jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, diambil dua pasukannya, dibunuh, dipancung di hadapan sang jenderal ini. Maukah saya perlakukan kau seperti ini? Sang jenderal menyaksikan di hadapan dia. Pertama dia menangis, kemudian dia tersenyum. Nah, sekarang kau menyesal kan? Kenapa tidak dari tadi kau menyesal, wahai jenderal? Murtad engkau, maka seluruh pasukanmu akan murtad. Keluar engkau dari agama Muhammad, maka seluruh pasukanmu akan keluar dari agama Muhammad. Tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Sang jenderal, dia tetap istiqomah dengan imannya. Walaupun pasukannya dibunuh di hadapan dia, walaupun pasukannya dipancung di hadapan dia, tapi sang jenderal tetap istiqomah dengan imannya. Terakhir, tawaran terakhir yang disampaikan oleh sang raja, "Wahai jenderal, kalau engkau tidak mau murtad, kalau engkau tidak mau keluar dari agama Muhammad, ini tawaranku yang terakhir yang akan membuat kau menyesal nanti." Pertama, diambil kuali besar, dinyalakan apinya. Kemudian diambil dua pasukannya, dilemparkan kepada kuali tersebut, langsung hancur daging-dagingnya, langsung putih kulit-kulitnya. Sang jenderal menyaksikan di hadapan dia.
Pertama dia melihat sang raja, dia menangis. Kemudian dia tersenyum. Kata sang raja, wahai jenderal, sekarang kau menyesal kan? Kenapa tidak dari tadi kau menyesal? Dijawab oleh sang jenderal, wahai raja, hari ini saya menangis bukanlah karena engkau wahai raja, tetapi hari ini saya menangis kenapa Allah hanya memberikan saya cuma satu. Kenapa Allah hanya memberikan saya cuma satu nyawa? Kenapa Allah tidak memberikan saya 100 nyawa buatku hari ini? Kenapa Allah tidak memberikan saya 1000 nyawa hari ini buatku? Akan kupersembahkan satu persatu kematianku untuk membela agama Muhammad. Akan kupersembahkan satu persatu kematianku di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah tidak berikan saya 1000 nyawa buatku hari ini? Akan kupersembahkan satu persatu kematianku di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah ini dimuliakan Allah, sang jenderal diancam dibunuh dengan kematian. Dia tetap istiqomah dengan imannya. Iman lebih mahal daripada harta. Iman lebih mahal daripada jabatan. Hari ini jemaah ini dimuliakan Allah, bagi orang-orang yang selalu istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka berkata qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah mereka, maka akan turun malaikat-malaikat Allah akan turun kepada mereka dan berkata, jangan kau takut, jangan kau bersedih hati, maka gembiralah, yang Allah janjikan kepada mereka surga Allah sediakan bagi orang-orang yang selalu istiqomah. Surga yang Allah sediakan bagi orang yang selalu istiqomah. Hari ini jemaah di belakang Allah, kita dituntut bukan istiqomah untuk kematian, tetapi hari ini bagaimana kita istiqomah dengan nilai ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan. Kurang lebih 30 hari kita berpuasa. Bagaimana kita istiqomah dengan sholat kita? Bagaimana kita istiqomah dengan infak sedekah kita? Bagaimana kita istiqomah dengan baca Al-Quran kita? Kita istiqomah bukan untuk kematian, tapi istiqomah dengan nilai ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba-hamba Ramadan. Sholatnya hanya di bulan Ramadan, baca Qurannya hanya di bulan Ramadan, datang ke masjidnya hanya di bulan Ramadan. Istiqamah dengan ibadah kita, maka surga Allah sediakan bagi orang-orang yang